Bab 45, Membuka jalan dengan menggunakan uang. Di kegelapan malam, tidak ada satupun cahaya yang terlihat di kota. Awannya tebal dan bulannya redup. Setiap orang hanya membawa barang bawaannya sendiri dan berjalan dengan tenang ke penginapan Fusun Inn. Begitu mereka sampai di depan pintu, mereka melihat Liang keluar dari dalam. Seperti yang diharapkan, kalian semua datang seperti yang dijanjikan. Saya telah menyewa perahu dan kita bisa berangkat sekarang. Sebelum gadis-gadis itu bisa menjawab, mereka mendengar suara langkah kaki datang dari sekitar mereka, diikuti oleh lebih dari 20 pria bertubuh besar yang memegang pedang dan tongkat, yang telah memblokir jalan. Ye Lian, kamu melarikan diri ke sini sejak awal. Kupikir kamu menyedihkan, jadi aku mengizinkanmu mencari nafkah di kota ini. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan berkolusi dengan pria tampan untuk melarikan diri secara diam-diam. Bagaimana kamu menempatkanku, Wang Wu? Saat dia berbicara, seorang pria bermata satu keluar dari kerumunan dengan parang di tangannya dan ekspresi mematikan di wajahnya. Meskipun mereka semua adalah wanita yang lemah, melihat bahwa mereka berada dalam situasi putus asa, tidak ada satupun gadis yang menunjukkan kepanikan. Ye Lian mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja kami berterima kasih karena Anda telah menerima kami. Selama setahun terakhir, para saudari telah membalas kebaikan Anda dengan uang, bahkan ada yang menukarnya dengan tubuh mereka. Biaya Anda meningkat dari 10% menjadi 30%, dan harga akomodasi serta makanan yang disediakan juga sangat tinggi. Kami tidak dapat menyimpan uang. Jika ini terus berlanjut, kami semua hanya akan menjadi sapi perah, memberi makan bajingan sepertimu. Mari kita selesaikan semua hari ini dan menuntaskan dendam antara kita. Mulai sekarang, kita akan memperlakukan satu sama lain sebagai orang yang tidak saling mengenal. Setelah mendengar ini, Wang Wu menengadah ke langit dan tertawa, dan berkata, dendam sudah berakhir. Perpisahan, itu hanya mimpi. Biar ku beritahukan dengan jelas, menghasilkan uang dengan tampil di sini sudah merupakan berkah yang luar biasa. Karena kamu tidak ingin melakukan bisnis ini, maka aku akan menjual kalian semua ke rumah bordil sebagai pelacur. Tidakkah kamu akan menghasilkan lebih banyak uang setiap hari? Ayo tangkap mereka. Saat orang ini berteriak keras, para bajingan di sekitarnya secara bertahap berkumpul di sekelilingnya dan mengangkat pedang dan tongkat di tangan mereka. Wanita-wanita ini memang ahli dalam seni bela diri. Sayangnya, satu-satunya senjata yang mereka miliki untuk pertahanan diri adalah pedang pendek yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Apalagi jumlah bajingan ini sangat banyak hingga hampir 2 kali lipat jumlahnya. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Liang memperhatikan dengan mata dingin dan melihat bahwa meskipun para wanita ini berada dalam situasi putus asa, tapi tidak satupun dari mereka berlutut untuk memohon belas kasihan. Mereka benar-benar memiliki tulang punggung yang lebih kuat daripada pria. Khususnya, setiap gadis cukup cantik dan dapat digunakan dalam pekerjaan intelijen dengan hasil yang menakjubkan. Jika orang-orang ini berada di bawah komandonya, mereka akan sangat berguna di masa depan. Memikirkan hal ini, Liang berkata dengan keras, berhenti, semuanya, daerah ini masih di sebelah barat kota kabupaten. Tahukah kamu dengan pria bernama Niu Er? Wang Wu yang berdiri di depan terkejut saat mendengar kata, Niu Er. Dia bertanya dengan hati-hati, hentikan, bagaimana Anda tahu nama Tuan Niu? Liang tidak bisa menahan tawa. Sepertinya tebakannya benar. Lingkup pengaruh Niu Er berada di sebelah barat kota, dan tampaknya para penyamun di sini terkenal. Niu Er adalah teman baikku. Bukankah dia sudah memberitahumu tentang seorang sarjana bernama Liang? Itu adalah aku, kata Liang sambil tersenyum. Anda menjalankan bisnis sampingan, seorang pencuri akan punya caranya sendiri, dan Anda tidak bisa memaksa orang mati. Jika seseorang kehilangan nyawanya hari ini, mampukah Anda menanggungnya? Saya ingin membuka restoran dan saya membutuhkan wanita-wanita ini untuk menjadi penghibur. Saya akan membawa mereka pergi hari ini. Jika ada sesuatu, saya akan meminta Niu Er untuk berbicara dengan Anda. Begitu dia mengucapkan beberapa kata ini, Wang Wu menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun mereka semua bajingan, namun ada banyak perbedaan di antara mereka. Dalam hal keberanian dan kekejaman, orang-orang ini tidak sebaik Niu Er dan 8 saudara agungnya.
Hanya saja orang-orang ini lebih paham finansial dan diam-diam menghasilkan banyak uang di kota kecil ini, tidak seperti geng New Air yang hanya tahu cara membunuh dan menindas orang sepanjang hari. Bagaimanapun, wilayah ini masih dalam pengaruh New Air. Wang Wu harus menghormatinya setiap kali dia melihatnya. Meskipun dia seorang sarjana, New Air selalu penuh hormat ketika dia menyebutkannya, dan dia menggambarkan sarjana itu seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke bumi. Kali ini dia melihat seseorang itu dengan mata kepala sendiri. Wang Wu sudah setengah panik, dengan senyuman di wajahnya, dan parang di tangannya sudah lama dibuang. Ternyata Anda adalah sarjana yang legendaris, tapi saya buta dan bodoh. Sekarang Ye Lian menjadi milikmu. Jika kami tahu lebih awal, bagaimana kami berani melakukan ini? Ketika orang-orang di belakang mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera melemparkan peralatan di tangan mereka ke tanah, menggosok tangan mereka, dan menunjukkan senyuman canggung namun sopan di wajah mereka. Liang tidak banyak bicara, mengetahui bahwa ini adalah tempat yang benar dan salah. Dia memimpin sekelompok gadis di atas perahu dan menyusuri sungai. Uanglah yang bisa membuat hantu berputar-putar, jadi dia memberikan 200 koin tembaga kepada petugas gerbang, dan gerbang kota pun dibuka. Liang memperlakukan orang dengan tulus dan menggunakan uang untuk membuka jalan, yang telah menyentuh hati para wanita asing ini. Setelah gadis-gadis itu menetap, Liang memanggil Ye Lian keluar. Dia berkata dengan suara rendah, untuk berbisnis, Anda harus memiliki informasi yang baik, dan saya ingin meminta Anda semua membantu saya mengetahui lebih banyak informasi dari semua aspek, terutama pejabat dan orang-orang yang berstatus dari tempat lain. Tapi, menjadi pelayan itu mudah untuk menarik perhatian lebah dan kupu-kupu. Semua pria itu punya motifnya masing-masing, dan aku khawatir saudara perempuanku akan dimanfaatkan dengan cara tertentu. Ye Lian hanya tersenyum. Alasan mengapa mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil ke dataran tengah adalah karena gadis-gadis ini sangat pintar dan dapat memahami hal-hal yang dapat dipahami secara diam-diam. Terus terang, itu hanya berbicara, tertawa, bercanda, dan bermain-main dengan para peminum untuk mendapatkan informasi. Ada juga beberapa wanita yang memiliki kepribadian yang tidak terkendali dan memberitahu Liang bahwa mereka ingin melakukan bisnis darah dan daging untuk menghasilkan lebih banyak uang. Liang memenuhi semua persyaratan ini satu persatu dan menyediakan halaman kecil yang mandiri. Sekarang ada pelayan, koki hampir terlatih, dan penjaga keamanan New Air pada dasarnya sudah terlatih. Dengan cara ini, semuanya sudah siap, dan restoran Liang, yang dianggap sebagai stasiun informasi, akan segera dibuka. Liang tahu betul bahwa Menara Song Yue harus memiliki prasyarat untuk menghasilkan banyak uang setiap hari dan dapat melakukan pekerjaan pengumpulan intelijen dengan lancar. Itu artinya kamu punya kekuatan untuk mengalahkan Kapten Liu. Begitu restoran mereka dibuka, Kapten Liu dan Liu Heida akan menghalanginya dengan segala cara. Pertarungan hidup dan mati tidak bisa dihindari, semua tergantung siapa yang menang. Bab 46, kita harus mencari kekayaan melalui bahaya. Untuk membuka restoran, Liang mempromosikan Wang Gouwer, yang bertugas sebagai koki, sebagai juru masak, dan segera memulai pelatihan karyawan. Sebenarnya masakan yang diajarkan semuanya adalah tumisan cepat, namun poin-poin penting seperti mengasinkan bahan, mengaduk, menambahkan kuah, wajan panas dan minyak dingin perlu dikuasai. Jangan meremehkan hal-hal kecil ini. Hal ini merupakan hal yang lazim di zaman modern. Siapapun yang tahu sedikit tentang memasak mungkin mengetahuinya, tetapi hal ini didasarkan pada banyaknya informasi. Komunikasi pada dinasti Zhou besar pada dasarnya mengandalkan teriakan, dan transportasi mengandalkan berjalan kaki. Di era ini, selama Anda memiliki sedikit keterampilan unik, Anda dapat berumah tangga dan mencari nafkah, serta sulit untuk beredar dan menyebar. Ketika Wang Gouwer dan Tuan Wang melihat rahasia hidangan ini, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Teknik-teknik ini perlahan-lahan diturunkan dan terakumulasi selama ratusan tahun. Dapat dikatakan sebagai kristalisasi kebijaksanaan dalam teknologi memasak manusia. Liang meminta mereka berdua untuk tidak berhemat pada bahan dan mencoba makanannya tanpa mengkhawatirkan biayanya. Di mana saya bisa menemukan bos seperti ini? Kedua orang ini sangat haus akan ilmu berharga ini sehingga mereka berlatih dengan antusias. Dalam 7 hari berikutnya, Liang melatih pasukan di tepi danau liar pada siang hari,
mengajarkan formasi, peralatan ofensif dan defensif. Sebagian besar bajingan biasa yang bertarung satu sama lain menggunakan senjata pendek, tetapi Liang menyuruh orang-orang ini berlatih dengan senjata panjang, yang panjangnya berkisar antara 2 kaki. Yang penting adalah seseorang maju dan mundur pada saat yang sama, dan hukumnya wajib. Yang diajarkannya adalah teknik adu bayonet yang dipelajarinya semasa menjadi prajurit. Hal ini sederhana dan mudah dipelajari serta dapat dikuasai dengan cepat. Niu Er melihat Liang menghabiskan banyak koin tembaga sebagai hadiah setiap hari, dan dia sedikit mengkhawatirkan tuannya. Sambil istirahat, Niu Er bertanya dengan suara rendah, "Tuan Liang, kami berlatih ini sepanjang hari, tapi bagaimanapun juga, kami bukan dari militer, jadi apa tujuan mempelajarinya? Alasan bertempur di jalanan adalah untuk memperebutkan wilayah. Kalau bisa meminta uang lotre dari para pedagang, mungkinkah akan terjadi pertempuran sengit?" Melihat keinginan Niu Er mengetahui manfaat pelatihan mereka, Liang tersenyum, "Berapa banyak uang yang dapat kamu hasilkan dengan membunuh? Bahkan jika kamu menghasilkan uang, kamu pasti akan mendapat masalah. Tidak dapat dihindari bahwa saudara-saudara ini dan yang lainnya akan terluka ketika mereka menyerang. Jika terlalu banyak yang terluka, moral akan rusak. Saya ingin saudara-saudara mendapatkan kekayaan yang stabil." Niu Er tidak berani berbicara untuk beberapa saat. Sejujurnya, karena dia menjadi nakal, kata stabilitas tidak ada hubungannya dengan itu. Meski seharian mereka pamer kekuasaan di jalanan, nyatanya orang-orang tersebut menjalani kehidupan yang lebih buruk dibandingkan orang biasa. Setelah mendapatkan sejumlah uang melalui penipuan dan penculikan, dia menghabiskan banyak waktu dan alkohol, tetapi dia selalu lapar dan kenyang, dan dia harus khawatir tentang balas dendam musuh-musuhnya. Dia diberitahukan oleh Liang bahwa dia akan memiliki pekerjaan yang stabil di masa depan, itulah yang diimpikan semua orang. Bagaimanapun, Niu Er adalah pemimpin kelompok orang ini. Setelah memikirkannya, dia masih menahan diri dan berbicara. "Tuan Liang, bisakah Anda memberitahu saya apa yang akan kita lakukan untuk mencari nafkah di masa depan? Kita tidak bisa duduk dan beristirahat dengan sia-sia. Dalam 2 hari terakhir ini, saya tidak lagi mengizinkan saudara-saudara saya meminta keuntungan dari Tuan. Pendapatan ini telah terputus sama sekali. Ada banyak uang yang diberikan kepada saudara-saudara setiap hari. Jika Anda membelanjakannya dengan cara ini, bahkan emas dan perak pun cepat atau lambat akan habis. Aku mengkhawatirkan Tuan Sarjana." Terlihat perkataan Niu Er pasti berasal dari lubuk hatinya. Sejak ia mengikuti Liang, ia merasa hidupnya berjalan cepat, dan ia berharap sarjana ini dapat memberikan ide yang bagus. Liang tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, "Para pedagang dan toko di daerah ini semuanya mencari perdamaian. Apakah penguasa daerah juga bermaksud demikian? Tak perlu dikatakan lagi, begitu Anda menjabat sebagai pejabat, jika keadaan tidak damai, maka penguasa daerah mungkin tidak dapat melanjutkan pekerjaannya," jawab Niu Er dengan cepat. Liang berkata perlahan, "Dalam kasus ini, jika Kapten Liu mengizinkan kerabatnya Liu Heida memeras pedagang di kota, dia akan takut dengan penyelidikan hakim daerah. Jadi kita hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Para pedagang itu hanya takut dengan kekuatannya dan tidak bisa mengalahkan para bajingan itu, jadi mereka dengan patuh memberinya uang. Pertama-tama saya akan melatih saudara-saudara agar mereka bisa mengalahkan lebih banyak dengan lebih sedikit. Kemudian saya akan mendirikan perusahaan keamanan untuk menjamin keamanan toko-toko perdagangan di daerah ini. Sama saja mengumpulkan uang. Di satu sisi ada dewa pintu dan di sisi lain ada anak kecil. Kalau kamu memberi uang, kepada siapa kamu akan memberikannya?" Jumlah informasi dalam kata-kata ini cukup besar, tetapi pada dasarnya Niu Er memahaminya. Terus terang, dia adalah pengurus rumah tangga dan pengawal, yang menghususkan diri dalam menangani para bajingan yang mencari masalah. Niu Er menggaruk kepalanya dan tidak berani berkata apa-apa. Sebenarnya, dia awalnya ingin mengatakan bahwa alasan Liu Heida begitu sombong bukan karena banyaknya orang di bawah komandonya, tetapi karena pamannya, Kapten Liu. Liang tidak memiliki lapisan kekuatan ini dan secara alami akan menderita kerugian besar saat bertarung dengan orang lain. Tetapi melihat Liang percaya diri, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Waktu berlalu, dan sekelompok orang di bawah Niu Er telah sepenuhnya mengubah penampilan mereka.
Masing-masing berdiri dan duduk, berdiri tegak, dan melihat ke kanan, semuanya dengan seragam. Saat berlatih, formasinya seperti awan dan air yang mengalir. Tiang dan tongkat panjang di tangan membentuk formasi yang mirip dengan pasukan kecil. Fakta membuktikan bahwa selama manfaatnya memadai dan ada imbalan serta hukuman yang sesuai, tidaklah sulit untuk membangun pasukan besi. New Air, jika para pedagang ini ingin menjaga keamanan, berapa banyak uang yang harus mereka bayarkan kepada Liu Heida setiap bulan? Ini adalah orang yang tepat untuk bertanya. New Air awalnya terlibat dalam bisnis yang sama, dan uang yang dia hasilkan tidak sedikit, jadi dia tentu mengetahuinya. Kembali ke Master Liang, saya dan saudara laki-laki saya biasanya mengambil 5 sen dari keuntungan bersih, tetapi Liu Heida tidak mengikuti aturan ini. Dikatakan bahwa setiap rumah tangga berbeda. Misalnya, gedung Song Yue berada di seberang gedung yang penuh pelanggan. Liu Heida meminta 40% dari laba bersih. Terus terang, dia hanya ingin memeras pihak lain sampai mati. Oke, kalau begitu perusahaan keamanan kita akan mengikuti aturan Anda sebelumnya. Selama mereka memberi Anda 5 poin laba bersih, maka kita akan menjaganya tetap aman. Yang disebut laba bersih 5 poin, terus terang, adalah laba 5%. Meski bukan jumlah kecil, namun tidak akan membebani toko-toko tersebut. Hati New Air berdebar kencang, dia tidak menyangka setelah bekerja keras sepanjang hidupnya, dia benar-benar bisa bekerja sebagai penjaga keamanan. Tuan Liang, apakah kita harus memiliki gelar di masa depan? Kita tidak bisa lagi menggunakan nama panggilan itu di dunia. Mulai sekarang, kamu akan menyebut dirimu tim penjaga keamanan, yang artinya menjamin keselamatan salah satu pihak. Kamu, New Air, akan menjadi kapten keamanan. Aku punya pekerjaan besar untukmu, ayo kita menghasilkan banyak uang bersama. Bersambung.